dua washkuruli wala takfurun, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Itu gongnya Pak. Allah pencipta, penguasa langit dan bumi. Sebetulnya kita nggak ingat Allah juga, Allah ingat kita. Siapa yang ngurus kita ini ya? Kalau dicuekin oleh Allah berapa menit? Misalkan Allah cuek nggak ngurus kita aja 3 menit lah. Coba ada kantong kresek Mas, coba dibungkus kepalanya ya. Walaupun pasukan terbaik, bungkus saja kepalanya pakai kantong kresek. Saudara pengen apa? Pengen rumah, pengen ini, lama-lama pengen napas. Iya, iya hadirin. Dikasih nggak ada udara, jantung nggak berdetak, batang otak dihentikan oleh Allah, selesai kita ini. Betul tidak? Makanya Bu, Pak, kawan-kawan, udahlah hidup ini ngalir aja. Show must go on. Apa? Jangan on artinya gitu. Iya, yang enak hidup ini ngalir Pak. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Asli Pak ya. Ya beruntunglah saya masih diberi umur, saya yang beruntung sehingga bisa menyampaikan pengalaman hidup 63 tahun gitu, 64 mau 64. Yang enak tuh ngalir Pak. Ngalir aja. Kalaupun mau punya keinginan, inginkan apa yang disukai Allah. Kalaupun punya keinginan dunia, segera pasrahkan ke Allah. Kalau baik jadi, kalau nggak baik jangan. Jangan sotoy. Jangan sok tahu. Ambisi kita belum tentu baik yang kita inginkan. Zikir aja. Pak, kalau istri lagi rewel, Bapak zikir aja lah. Percuma dibalas juga, ya enggak? Mending zikir aja, ya Allah sudah 3 jam. Materinya itu terus berulang-ulang. Jangan diam aja dong Pak. Enggak diam Bu, sedang menyimak. Jawab. Ya saya menjawab dengan perkataan terbaik yang membuat Ibu bahagia. Bisa aja ngomong. Tenang, ya Allah. Dengar ya Pak ya, Rasulullah SAW itu tidak ada orang yang lebih berwajah cerah selain beliau. Jadi adabnya bicara tuh wajahnya senyum, cerah. Memang ada waktunya Rasulullah marah, tapi marahnya juga cuman merah aja wajahnya dan diam, bukan kayak kita segala dibunyiin. Kemudian Rasulullah tuh kalau bicara ya, itu lemah lembut dan selalu memilih perkataan terbaik. Maka beliau bersabda, khiyarukum linisaihim, sebaik-baik lelaki, lelaki yang paling baik ke istrinya. Ini berulang-ulang disampaikan. Lelaki tuh kan nggak suka ceramah ini, ya udah pulang sana. Kata ibu, wah sayang suami saya nggak pernah datang. Ya ibu aja yang baik ya. Jadi kalau di rumah lagi bertengkar, udah ingat aja dalil itu. Karena dengar Pak, yang bisa mengubah istri atau mengubah suami itu bukan omongan kita. Allah yang mengubah. Kita bersikap dengan sikap yang disukai Allah. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Misal Bapak salah, minta maaf, tidak dimaafkan. Udah tenang aja. Bu, saya minta, berapa kali minta maaf? Tenang. Sabar. Ingat, yang bisa membulak-balik hati siapa? Tetap berkata sopan, lemah lembut, senang, tenang. Tidak, saya tidak akan memaafkan. Gak apa-apa ngomong gitu. Perlu proses ya untuk cooling down ya. Allah. Jadi saya fokus gimana kalau saya minta maaf tidak dimaafkan. Fokus tobat.
Astagfirullahaladzim. Fokus berbuat baik, fokus zikir, fokus sholat, fokus ngaji. Nanti ting, Allah yang ngebulak-balik hati. Nggak usah berdebat. Zikir porosnya. Jadi Allah yang ngebulak-balik hati. Sama kalau anak bermasalah, Allah porosnya, ya. Hanya Allah, itu anak ciptaan Allah. Ini anak milik Allah. Ini anak setiap saat dikuasai Allah. Anak ada masalah, tobat kitanya. Karena pasti itu teguran dari Allah bagi kita orang tuanya. Kalau porosnya ke Allah, kita sempurnakan ikhtiar doa, beres nanti Pak. Beneran. Pokoknya sumber masalah itu sederhanalah. Tahu sumber masalah? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi harusnya bagaimana? Pasti baru pertama ikut seksian yang banyak mikir, banyak zikir, kurang mikir. Gak mungkin kita nggak mikir, ya nggak? Yang benar itu bagaimana? Tiap mikir jadi zikir. Jadi otaknya jalan terus, tapi segera ke Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha dekat, Allah Maha menguasai, Allah Maha menentukan. Kalau nggak kembali ke Allah, makanya haji mabrur itu cirinya adalah nggak ribet hidupnya, ngalir aja. Nanti ada saatnya sempit, kejepit. Gak mungkin kejepit seumur-umur di Ka'bah, mustahil. Pasti suatu saat bubar, betul tidak? Biasanya, waduh kejepit gitu. Kenapa? Karena di depan ada yang lagi nyapu ya. Udah itu beres, biar lagi ya pengalaman tawaf berkali-kali, ngalir aja lah. Maaf ya, Om kan udah agak lama di dunia. Udah jadi Om begini dulu. Udah ngalamin ini episode-episode hidup tuh. Beneran ngalir aja lah. HHN, hadapi, hayati, nikmati. Nah, kalau lagi sempit ya sabarlah. Kalau lagi lapang, alhamdulillah. Gitu aja hidup, nggak ada yang aneh. Ngalir, full of zikrullah, selalu bermuara kepada Allah dalam segala hal. Sa'i, sofa, marwah, sofa, marwah. Apa ini hikmahnya? Kan itu Siti Hajar dengan Ismail ditinggalkan di Mekah. Tidak ada siapa-siapa. Yakin bahwa ini adalah perintah Allah, pasti benar, pasti baik. Tidak mungkin Allah tidak mungkin Allah menyuruh sesuatu yang jelek. Gak mungkin. Walaupun kelihatan wah gimana, nggak ada pohon, nggak ada orang. Beliau yakin, tapi lihat sofa, naik tuh sofa tuh, turun, jalan, lari, naik lagi 7 kali Pak. Artinya apa? Ayo sempurnakan ikhtiar kita. Jangan setengah-setengah, tapi ikhtiarnya harus sama-sama dengan doa. Sama dengan ibadahnya. Zikir naik, turun, naik 7 kali. Dan lihat, jam-jamnya keluar di mana? Di sofa? Tidak. Di marwah? Tidak. Di mana? Di kaki Ismail. Artinya apa? Gak usah ribet dengan hasil. Hasil itu urusan Allah. Fokus aja, sempurnakan ikhtiar, sempurnakan doa, pasrahkan ke Allah. Mau gimana aja hasilnya, itu bukan urusan kita. Tuh enak hadirin. Karena bagi kita ikhtiar itu adalah ibadah. Saya udah sakit ini, satu ruangan bertiga. Obatnya sama, dokternya sama. Ini udah sembuh, ini udah pulang. Kenapa saya masih sakit? Emang kenapa? Kalau Allah belum mau menyembuhkan udah pasti baik. Udah enjoy saja, enjoy. Ya udah nggak usah enjoy lah. Emang tubuh ini milik kita, ini tubuh milik Allah hadirin. Suka-suka Allah. Ini qadarullah selama haji kemarin 26-28 hari diberi nikmat sehat Pak.
Ya pulang langsung ke Malaysia, wah udah terus. Dan tiap orang muji, wih kuat sekali ya. Sekarang jadi teler begini, gara-gara puji. Tenggorokan jadi nggak enak ini. Namanya ain, tahu? Pujian itu bisa membuat kena ain. Tahu ain? Ain itu adalah dampak negatif akibat kekaguman orang atau pujian orang ada iri dengkinya. Bisa sakit, misalkan anak ibu, cucu diposting terus orang muji itu bisa tantrum tuh Bu. Iya, ibu udah centil-centil, misalkan pengen dipuji kelepek gitu. Itu bisa, serius ini hadirin. Jangankan tubuh, kendaraan juga dipuji-puji bagus, gak nyambung ke Allah, bisa tabrakan itu, bisa rusak. Namanya ain. Nanti suatu saat kita bahas di sini ya. Jadi jangan pengen dipuji, pujian itu nanti bisa jadi petaka bagi kita. Ya saya sih tidak ngambek sama yang muji-muji, tapi sekarang jadi pening saya nih hadirin. Hadirin sekalian, hati-hatilah ya, semua itu adalah ujian dari Allah, baik sakit maupun sehat. Bahaya mana ujian sakit, ujian sehat? Gini caranya gini, ujian yang berat itu adalah ujian yang lebih mudah membuat kita lalai kepada Allah. Begal, tahu begal? Banyakan mana? Begal encok atau begal sehat? Sok begal rabun, kemudian dia sedang ya, migrain karena asam urat. Mau ngebegal bagaimana? Dia jalan aja susah ya kan? Tapi begal sehat lebih bahaya, betul tidak? Sekarang koruptor pikun misalkan. Orang sehat itu lebih bahaya cobaannya Bu. Coba Ibu centil lagi sehat ya kan? Kalau lagi nggak sehat, mau centil bagaimana? Halo, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi dalilnya begini, lengkapnya ya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dalam segala hal dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairan. Dan pada keduanya ada kebaikan. Tapi makin kuat, udah kuat iman, kuat fisik, kuat finansial, kuat sigma kekuatan seperti Rasul itu makin baik, makin dicintai Allah. Tapi lihat lanjutannya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Berantusiaslah, bersemangatlah, all out lah dengan apa-apa yang manfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Ini penting sekali hadirin, bahwa kesempurnaan ikhtiar dan doa itu satu paket. Tidak boleh hanya lahir saja tapi doanya kurang, atau doa terus tapi dia kurang ikhtiar padahal dia mampu. Wala ta'jaz, jangan lemah. Tuh, itu perintahnya jadi ibadah. Lihat lanjutannya. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, nih kita udah ikhtiar, udah doa, udah semangat. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul lau anni fa'altu kada kada wa kada. Janganlah engkau mengatakan seandainya begini pasti begitu nih. Coba nggak pergi, nggak akan celaka, nggak akan hilang. Nggak boleh. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Katakan ini emang udah takdirnya. Udah takdir Allah, Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innallahu taftahu amala syaitan, karena perkataan seandainya membuka pintu tipu daya setan. Makanya kalau udah terjadi, kata-kata kita adalah pertama innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kata-kata yang kedua adalah qadarullah, ini sudah takdir Allah. Oh, kalau bisa ngomong gini pasti nanti hidupnya lebih tenang. Biasanya nggak nerima takdir.
biasanya saya nggak terima. Nah, kayak orang kena genteng, ingat, saya tidak terima. Padahal tanda terimanya udah jelas, benjut. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, haji itu adalah memacu kita supaya senang menyempurnakan ikhtiar, senang berdoa, tapi jangan ngatur Allah. Biarlah Allah memberikan yang terbaik. Semua didengar kok oleh Allah. Semua dilihat. Tenang aja. Tidak harus kita melakukan ini, harus segera ini. Oh, itu stres. Tenang aja. Allah udah tahu kok apa yang terbaik bagi kita. Apa dalilnya? Al-Baqarah 216. Wa'asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa'asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka, padahal jelek. Jadi tenang. Insya Allah nanti di Istiqlal kalau tidak salah judulnya Kiat Tenang Dalam Segala Keadaan. Perlu tidak ini? Oh, perlu hadirin. Jadi orang yang beriman itu cool, ya cool. Tenang. Nanti kita akan coba bahas secara ilmiah, kenapa sih kita tuh gerasa gerusu? Tahu kan dua sifat yang sangat dicintai Allah dari sifat Nabi apa? Al-hilm dan al-ana. Al-hilm itu bisa mengendalikan amarah dan tidak tergesa-gesa. Nah, nanti ketahuan bahwa kita sering bermasalah itu tergesa-gesa. Ada WA, udah dijawab, nyesel. Ada orang ngomong langsung jawab, monyet, anjing. Oh. Nah, ada mekanisme pada tubuh ini ya. Kalau ada sesuatu serangan atau apapun tekanan, maka kita itu detak jantung meningkat ya. Kemudian nafas juga menurun. Dan energi kita ya seperti katanya adrenalinnya meningkat sehingga kita mau bereaksi aja. Nah ini yang harus dikendalikan. Ibu tuh di rumah tuh ngerjain apa aja? Pak jangan ngomong sembarangan dong. Nah kan nggak ada delay ya kan? Nah sebetulnya delay inilah rahasianya ketenangan. Bagaimana ketika tensi meningkat, nafas menunggu, udah siap bereaksi. Mekanisme apa yang perlu kita lakukan sehingga bisa turun, sehingga nanti normal lagi. Nah biasanya orang bereaksi hilang al-anahnya, itulah masalahnya. Bu bantu bikin PR dong, lihat dulu dong ibu lagi apa. Ini grup pengajian ibu-ibu kan perlu dijawab. Sabar dong nak, bu udah ngantuk. Innallaha ma'asobirin. Waduh, kalau mencintai orang artinya tuh, oh katanya, berarti sabar itu melotot. Ada pertanyaan silakan. Ya. Ini yang ngantor sekarang, mana yang mau ngantor lagi cung? Ya, it's time to say goodbye to you. Nice to meet you. Terima kasih kawan-kawan di Palestina. Wah kita sedang berjuang sekali ya untuk terus menyalurkan dana. Yang terkumpul 86 miliar rupiah. Baru bisa masuk ke sana sekitar 60-an kalau tidak salah ya. Karena kita, tapi sekarang di Masjid Darut Tauhid di Australia sudah bisa membuat dapur umum. Cuma masalahnya kurang yang dimasaknya. Biasanya kita ngirim itu lewat helikopter ataupun pesawat dari Jordania. Jadi dipak, dibeli Jordan, turunkan pakai parasut. Wah luar biasa memang di sana. Teruslah ya untuk memberikan dukungan kepada saudara kita di sana. Silakan sorfaknya boleh jalan. Ada pertanyaan tidak? Apa mau nanya? Sedekat ini masih nanya Pak? Ya. Nah, ini pertanyaan yang tidak bagus ya saya.
Silakan. Ayo, petugas Assalamualaikum cepat. warahmatullahi Ayo, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Saya atas nama Tarmizi berasal dari Medan. Sengaja mau bertanya sama bagaimana menanamkan zikir Allah sehingga hati nggak lalai supaya kedepannya kalau jadi pengusaha, kalau jadi presiden, hati itu jangan sampai lengah lalai. Itu aja. Baik, penyebabnya satu, kenapa orang jarang zikir? Karena dia jarang belajar, Pak. Karena dia tidak kenal kepada Allah. Kalau kenal ke Allah, dia akan susah lupa. Nah, kenapa orang tidak ingat Allah? Karena enggak belajar ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah. Kalau orang tak kenal, maka tak ingat. Ya, betul tidak? Nah, yang kedua, ada juga yang belajar, tapi dia tetap tidak ingat. Kenapa? Karena dia tidak mujahadah. Jadi selain tahu ilmu, namanya ada mujahadah, kesungguhan mengamalkan ilmu. Banyak Pak yang tahu ilmu. Coba, Rasulullah senyum tidak? Ini senyum tidak? Saya lagi senyum. Kita banyak belajar, tapi tidak mujahadah mengamalkannya. Itu masalah. Ada juga dompet. Begitu Pak, dua Pak penyebab orang rusak tuh lemah dalam memahami agama, yang kedua lemah dalam mengamalkan. Ya, jadi dia tidak bermujahadah. Dia ke sini pengajian ikut, tapi pulang dari sini tekad mengamalkannya enggak besar. Jadi senang aja dengar oh iya, tapi enggak ada tendangannya. Nah, Allah tuh baru mengubah kalau dia sungguh-sungguh. Pertanyaan selanjutnya, Regu B. Ya. Assalamualaikum, Agim. Salam. Saya mau nanya tadi. Kedengaran, Bu? Selain apa tadi ikhlas ya, jalanin aja yang ciri-ciri haji mabrur itu, terus ciri-cirinya apa lagi ya? Saya mau nanya, tahun lalu kan alhamdulillah saya haji. Iya. Tapi kok doa waktu di Arafah, doanya Allah ngasihnya D, jadinya gimana gitu. Padahal doanya kan udah sungguh-sungguh emang ini gitu, kayaknya kok belum nerimanya aja? berat gitu. Iya. Jadi doa udah terkabul belum? Ada yang terkabul, ada yang enggak. Yang enggak bikin sedih banget, gimana ya? Nah, sebetulnya terkabul Bu, hanya bentuknya yang Allah sukai. Kita sering nyebut tidak terkabul tuh karena nggak cocok dengan keinginan kita. Padahal yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Allah. Itu tadi yang ciri-ciri yang apa mabrur itu ya, hajinya selain Mabrur itu artinya diterima Bu, cirinya dua, imannya makin kuat, amalnya makin bagus. Tapi itu tidak bisa terjadi kalau pulang haji nggak pernah belajar lagi. Karena pupuk iman itu ilmu, pemandu amal itu ilmu. Kalau kurang ilmu pasti kurang iman dan kurang amal. Cirinya ada tiga. Satu, GTA, galau tiada akhir ya. Cemas, bacem atau cemus-mus ya. Cemas terus menerus. Yang kedua, makai ketawa lagi. Yang ini teh serius, bukan ngetawain orang, ngetawain diri sendiri. Ciri yang kedua, orang yang imannya kurang itu terbelenggu oleh masa lalu. Jadi nggak bisa move on. Terus saja yang lalu kepikir, padahal yang lalu sudah berlalu. Yang ketiga, ciri orang imannya kurang itu ribet ya. Semua urusan jadi masalah besar, dikit-dikit jengkel, marah, ngomel, cari-cari kesalahan, kalau ngomong nggak enak, ribet aja. Jadi hidupnya tuh namanya buribet gitulah ya. Kalau punya suami namanya paruwet ya, pusing aja. Jadi punya apa-apa juga nggak ternikmati. Harusnya bagaimana? Kalau orang yang kuat iman, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Enjoy aja, dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, lapang, sempit, dihormati, difitnah, semuanya baik bagi kita kalau benar menyikapinya.
Gitu. Jadi yang jadi masalah tuh bukan masalahnya, tapi sikap terhadap masalah. Orang kan tidak lulus ujian bukan karena soal, karena salah jawabannya. Makanya kalau kurang ilmunya udah error ngarang, ya kan? Makanya belajar. Belajarnya apa? Ini ilmu yang terpentingnya, ilmu tauhid namanya. Tauhid namanya. Ini kita tuh lagi ngaji tauhid nih, supaya berpang hati ini ke Allah. Selama ini kan kita bersandarnya ke selain Allah, ingin dilihat, ingin diakui, ingin dicintai, ingin dikagumi, ingin dibalas budi. Itu kan sumber masalah dalam hidup kita. Capek, tersinggung, sakit hati, kecewa, dendam, ribet aja. Mau bahagia? Jangan berharap dari makhluk. Gimana caranya? Ya itu caranya, jangan berharap. Ini yang ngantor lah. Dispensasi, oke. Kita 10.15 harus tank, udah selesai ya. Saya lapar nih ya. Ustaz satu lagi. Kata ChatGPT, nggak boleh kebanyakan bicara katanya. Nanti bisa luka tenggorokannya. Terus saya kalau nggak bicara ceramah diam aja dimarahin jamaah. Pertanyaan selanjutnya, adakah? Mau tidak zikir yang paling pas buat kita nih? Saya terawang dulu perwajahannya ya. Ini mah kalau saya Bu, 3 zikir yang paling ada rasanya. Pertama adalah la ilaha illallah ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hatinya tuh benar-benar ngilangin semuanya. Yang ada cuman Allah aja gitu. Tiada penguasa selain Allah, tiada penentu selain Allah, tidak ada yang menakdirkan selain Allah. Saya tidak mengabdi ke siapapun selain ke Allah, tidak boleh berharap selain ke Allah. Gitu aja diperlebar. Jadi ketika la ilaha illallah tuh yang lain-lain tuh jadi nggak ada. 2, istighfar. Karena ancaman bagi kita adalah dari dosa. Astagfirullah, ampun ya Allah, tadi saya mata tidak terjaga. Astagfirullah, tadi kata-katanya tidak pantas, berlebihan. Astagfirullah, tadi ujub ya Allah. Astagfirullah, tadi riya. Terus tadi ada yang minta tolong kok ngasihnya tidak dengan cara yang terbaik. Padahal bisa tuh, kenapa tadi pakai nyuruh orang, padahal saya bisa bawa sendiri. Tuh tadi kucing lapar, kenapa pakai dipelototin, bukan dikasih makan. Dia nggak ngerti kan saya melotot. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa tadi saya nyuruhnya nggak pakai sopan, padahal Masya Allah siapa tahu yang disuruh itu lebih mulia. Astagfirullah, tadi lihat YouTube, astagfirullah, menyenangkan tapi dosa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan tiap waktu tuh jadi dosa. Ini teh banyak dosa di sini hadirin. Makanya ini udah nggak ada medsosnya di sini nih. Tapi yang satu lagi ada. Enak waktu semua dihapus teh hadirin. Aduh jernih. Tidak tahu Lisa, tidak tahu aja saya. Tapi saya jadi tahu dari yang satu lagi. Astagfirullah. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, bangun tidur alhamdulillah ya Rabb saya masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Bisa duduk, alhamdulillah, makasih ya Allah. Stretching, trek alhamdulillah ya Rabb. Banyak yang tidak bisa bangun, saya masih bangun, alhamdulillah ya Allah. Ini di kamar berteduh enak, kedua ada AC, astagfirullah, alhamdulillah ya Allah. Bisa jalan, banyak orang yang mimpi bisa jalan, saya bisa jalan. Buka jendela, alhamdulillah ya Allah, udara teh segar.
Alhamdulillah saya bisa nafas. Berapa banyak yang pakai masker, ya, oksigen, betul tidak? Alhamdulillah bisa ke toilet, toiletnya dekat. Alhamdulillah. Ingat yang toiletnya jauh, betul tidak? Ada yang toiletnya jauh, buka pintu ada pintunya. Syukurlah hadirin, toilet nggak ada pintu tuh derita yang. Alhamdulillah ada slotnya. Coba nggak ada slotnya, kita nggak stabil, betul tidak di toilet? Karena satu kaki harus neken pintu. Udah nyobain belum? Saya udah nyobain. Ribet pisan. Bener ya nggak? Didorong pakai ember, takut diteker. Air ngalir, alhamdulillah. Qadarullah, kenapa di Kalimantan lagi keramas tuh Pak, air berhenti, sabun, aduh gimana? Pakai botol nggak cukup. Ya Allah, betapa air mengalir tuh nikmat dari Allah. Lihat ada toiletnya, ada flashnya, wah itu nikmat besar. Berapa banyak yang nggak ketemu toilet, nggak ketemu air, gayung, ember, itu kan bagian dari nikmat. Kita jarang tuh mensyukuri. Aduh nikmat hadirin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah telinga bisa mendengar suara azan, suara anak, cucu. Tenggelamkan diri dalam syukur. Dunia beda. Demi Allah beda Pak. Nggak capek dulu lihat kendaraan, ya Allah engkau beri kendaraan begini, engkau beri lihat ini, aduh lihat lemari, ya Rob baju ada, lihat sepatu, Masya Allah, buat lari ada, buat jongkok ada, buat Masya Allah. Ini serius hadirin. Makanan nasi ada, lihat di kulkas ada ini, ada telur, ada buah-buahan, orang cuman mimpi itu Pak. Betul tidak? Orang cuma mimpi. Banyak yang kulkasnya hanya es batu, kita ada, Masya Allah. Karena dulu saya pernah begitu. Masya Allah bisa jalan, ada ya Assalamualaikum, alhamdulillah ada yang nyapa. Lihat yang di penjara nggak bisa disapa siapapun, betul tidak? Punya HP, tangan bisa bergerak. Aduh ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Merinding coba kalau alhamdulillah terus. Bahagia. Itulah 3 zikir yang kalau didawamkan, bertauhid, tobat, dan syukur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah yang maha menatap, walaupun kami tidak bisa melihat-Mu, Engkau pasti sedang menyaksikan kami. Berkahi majelis ini ya Allah. Bukankah kami berkumpul, Engkau yang mengumpulkan. Ya Allah, Engkau janji majelis ilmu adalah tempat Engkau mengampuni hamba-hamba-Mu. Jadikan pertemuan ini benar-benar menghapuskan dosa dan aib kami. Ampuni ya Allah, sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampuni kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni ya Allah, kami jarang bersyukur atas nikmat yang Engkau beri. Bahkan ampuni betapa banyak nikmat dari-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Astagfirullah. Ampuni ya Allah, sholat kami jarang khusyuk, amal kami jarang ikhlas. Ampuni segala kemunafikan kami. Ampuni ya Allah, kami masih sibuk dengan dunia ini, padahal pasti akan kami tinggalkan. Ampuni kezaliman kami kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada kaum duafa. Ampuni ya Allah kelalaian kami memuliakan orang tua. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadikan sisa umur ini merasakan hati yang penuh keyakinan padamu ya Allah.
limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, yang luas. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, khusyuknya salat. Akrabkan kami dengan Al-Quran. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal ya Allah, yang barokah. Jauhkan dari yang haram dan subhat. Berikan kepada kami hati yang ringan bersedekah, berwakaf, beramal jariah. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, anak-anak kami. Berikan kepada kami lingkungan yang berkah, jodoh terbaik bagi anak-anak kami, bagi yang belum mendapatkannya. Ya Allah, karuniakan kesehatan lahir wal batin. Istiqomahkan kami. Ya Rabb, lindungi kami dari fitnah, bala, musibah, tipu daya dan kejahatan makhluk-Mu. Ya Rabb, undang kami ke Baitullah. Berikan kesempatan bersujud di Baitullah-Mu. Ya Rabb, jikalau suatu saat datang saatnya ajal kami, cabut nyawa kami, husnul khotimah. Jadikan kubur kami kubur yang lapang dan nyaman. Ringankan hisab, jadikan kami ahli surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Ya Allah, lipat gandakan keberkahan yang mewakafkan masjid ini ya Allah, dan yang memakmurkannya, amin. Alhamdulillah. Ini ada hamba Allah dulu, pertama kami menyewa di sini satu kamar, lalu disewa semua, akhirnya oleh pemiliknya diwakafkan dan diberikan juga dana, dan jadilah ini. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Sampai jumpa di Istiqlal pekan kedua tanggal 13 ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.